Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi Ashhadu an la wasallam. ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan segala limpahan hidayah, karomah, serta izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita takkan terlupakan, bersalawat padanya, salawatnya atasnya ke Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jemaah grup Surau 7 rahimakumullah. Sebagaimana yang telah menjadi perjalanan dalam belajar, yaitu titian diriku kepadaku sendiri, itu adalah tauhid. Memperjalankan aku pada diriku, maka berkodratlah sebuah wujudku yang berwujud dalam menghidupkan sebuah maujudku. Tapi aku adalah sebuah Tuhan yang hayat pada diri wujud-wujud dan maujud. Untuk menerima perjalanan diriku, ada batasan-batasan yang harus kita pahami, yaitu dalam kata aku. Kata aku ini ada batasan makom, yaitu tentang batasan wujud, maujud, dan wujud. Aku pada maujud, aku pada wujud, dan aku pada wujud, itu adalah batasan kaji. Yang mana perbuatan aku pada maujud itu disebut dengan kodrat, sementara aku pada wujud disebut dengan batin, dan aku pada wujud disebut dengan sir atau rahasia. Dengan berdirinya adanya aku pada wujud, dan aku pada maujud, itu disebut dengan aku pada ketuhananku. Berarti kita sudah dapat 4 pengakuan aku. 4 pengakuan aku, yang terakhir adalah simpulan, yaitu aku dalam ketuhananku sendiri. Kalau kita berbicara tentang aku dalam ketuhanan, maka sesungguhnya sejatinya aku adalah diriku yang sejati. Sejatinya aku adalah diri yang sejati, itu yang disebut dengan aku. Aku adalah aku di dalam aku, dan aku adalah aku. Ini adalah suatu pernyataan di mana jauh sebelum aku ingin menjadi Tuhan, aku sudah ada pada waktu itu. Tidak adalah kebenaran seorang mencariku dengan dasar ada tempat, ada waktu, ada ruang, dan ada jarak. Aku sudah ada sebelum semua itu ada. Allazi annahya min wa aina innasa wa allazi in aina.
Tidak pantas bagimu mencari aku dalam ruang jarak dan waktu, karena aku sudah ada sebelum itu ada. Aku yang dikatakan sebenar-benar aku adalah aku yang tidak berkodrat kepada apapun. Aku adalah sewujud aku yang menjadikan sebuah keakuanku pada sifat Tuhan yang berzahir. Allah berwujud, Muhammad bernapas akan aku. Itu adalah aku pada hayat. Sesungguhnya aku bukanlah sebuah hayat, tapi dengan adanya aku maka hayatlah semuanya. Tapi aku bukan sebuah hayat. Dikatakan aku awal mula jadi, artinya hanya aku yang jadi. Dengan aku yang jadi maka semua akan terjadi. Tanpa aku tidak akan ada yang jadi. Kenapa? Karena aku bukan sebuah yang dijadikan, tapi aku jadi sebelum ada semua yang jadi. Dikatakan aku dalam hal ini keluar dari ketuhananku. Aku adalah sejatinya diriku. Sejatinya diriku bukanlah aku yang mengatur, bukan juga aku yang diatur. Aku tidak mengatur kepada sesuatu pun, dan aku tidak diatur oleh sesuatu pun. Kodrat yang tidak diatur dan tidak mengatur adalah aku. Tetapi aku menjadikan sebuah wujud ketuhanan untuk bisa mengatur dan diatur. Sesungguhnya aku sudah ada sebelum aku berpikiran ingin menjadi Tuhan. Hanya lagi bagaimana bisanya aku jadi Tuhan? Apa dasarnya aku ingin menjadi Tuhan? Dan apa dasarnya sesuatu itu akan terjadi? Dari mana semua itu terjadi? Karena aku tidak pernah menjadikan dan aku tidak pernah menciptakan, karena aku bukanlah Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Yang ada nyata adalah Allah. Allah adalah wujud zat yang terlihat, yaitu manusia. Manusia adalah salah satu makom pertanda ada zahirnya Allah yang berwujud Muhammad dan bernapas akan aku, berupa-rupa pada Muhammad. Ini adalah wujud dari kodratku dan aku bukan sebuah kodrat. Berbicara tentang Tuhan adalah itu sesuatu jabatan, suatu keadaan yang terjadi dalam keinginanku sendiri. Aku bukan berkeinginan jadi Tuhan, tapi aku memberikan keputusan adanya Tuhan. Adanya Tuhan, bukan Tuhan itu berada dimanapun, tapi sesuatu yang kuinginkan terjadinya Tuhan. Aku adalah sebuah wujud yang tidak memiliki apapun, tidak tergantung kepada apa yang dalam ketuhanan. Dalam bahasa ini, kita akan dituntut untuk lebih memahami lagi. Apa yang lebih memahami? Kalaulah memang ada kekuatan di luar kekuatan Tuhan, adalah kekuatan yang tidak ada yang memerintah dan tidak di dalam perintahan. Ini adalah sesuatu yang keluar dari sifat Tuhan. Memutuskan hubungan segala arah, tenggelamlah kita ke dalam diri tenggelam dalam sesuatu yang berdiri. Diri tenggelam dalam sesuatu yang berdiri, tidak lagi memakai sesuatu yang pernah kita alami berupa ketuhanan. Meninggalkan masa ketuhanan, masa keumatan, dan meninggalkan masa keakuan, menjadi sejatinya aku dari aku yang sejati. Baik, kita coba untuk bermuzakarah. Siapa aku ini? Salam muzakaratan fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan juru tabligh menyampaikan amanah jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke suara saya? Ya, salamnya ke siapa? Kepada ayah yang jauh di sana, kepada abang saya Khalifah, sudah lama tidak jumpa, kepada Imam Datuk, kepada Khalifah Group, dan kepada Pak Imam,
dan juga ustazah yang ada dalam muzakarah ini. Sekarang kita akan sesi muzakarah. Jadi sudah ada imbauan wawasan yang telah disampaikan sangat jelas, alhamdulillah. Jadi diminta semua jemaah agar bersedia untuk sekurang-kurangnya satu soalan dahulu pusingan yang pertama. Jadi inilah kesempatan kita untuk bertaruh agar lebih memahami, dan seterusnya boleh mengangkat tangan. Selepas mengangkat tangan, bersuara untuk mendengar, memberi jawab, memberi soalan, dan selepas itu turunkan tangan, tutupkan audio, jangan mengganggu yang lain untuk berbicara. Itu saja, dipersilakan. Nampaknya kita mulai dengan Pak Imam Khalifah Hafizuddin. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga Buya sentiasa sehat selalu, lancar selalu urusannya, bahagia selalu. Insyaallah, amin. Insyaallah. Insyaallah. Izin tanya Buya. Ya. Jadi selama ini yang kami diakui dan dibenarkan mengaku hanya sebatas hakikat ini. Ya. Hakikat menuju hakiki. Tapi aku bukanlah hakikat dan aku bukan juga hakiki. Jauh sebelum ada hakiki, apalagi hakikat. Yang akan dihakikatkan adalah hakiki, dan hakiki adalah suatu kodrat, dan aku bukanlah sebuah kodrat. Soal di sini adalah adanya aku. Aku yang dimaksud ada dalam tingkatan. Aku umat adalah Allah. Aku umat dari Muhammad. Muhammad umat dari Allah. Allah umat dari Tuhan. Tuhan umat dari aku. Aku umat dari diriku sendiri. Ini kita harus tahu, paham jalan-jalan keakuan. Selama ini kita dalam keakuan. Di dalam keakuanku adalah martabat ketuhananku. Di situ telah kuutus sebuah batinku untuk menerima semua ibadah. Dalam hal ini kita harus memahami batasan-batasan keakuanku di dalam ketuhanan. Tapi untuk mendapatkan aku sebelum kata Tuhan itu ada, jauh sebelum aku tidak ingin berniat menjadi Tuhan, tapi aku sudah ada. Dan aku bukanlah sesuatu yang disembah, dan aku bukan sesuatu yang menyembah. Kata aku ini adalah menunjukkan adanya aku, maka ada semuanya. Bukan semuanya itu melalui ciptaanku. Tapi dengan adanya aku maka ada semuanya. Apabila aku tidak ada, maka tidak nyata semuanya. Inilah titian tertinggi dalam suatu pemahaman. Memperjalankan aku pada kodrat yang tidak diperintah dan kodrat yang tidak memerintah adalah menuju ke sejatinya diri. Meninggalkan diri dan keluar dari diri menemui sesuatu yang berdiri. Ini adalah suatu kodrat yang disebut aku. Kalau aku yang di ketuhanan adalah aku yang disembah, tapi aku pada diriku tidak ada yang menyembah dan tidak ada yang disembah. Dan pencarian itu butuh suatu kodrat, yang mana kodrat yang dipakai dalam mencariku adalah kodrat yang tidak dalam perintah dan tidak kodrat dalam memerintah atau menyuruh. Paham? Insyaallah. Jadi di sini aku di sini harus dicari atau bagaimana Bia? Iya. Semuanya itu
adalah pencarian. Selagi azan itu terkumandang, berarti ada yang hilang. Selagi ada azan berkumandang, berarti ada yang hilang. Hilang dimaksud di sini yaitu sebuah wujud hakikatku yang ada di dalam suatu hakikiku yang ada di dalam suatu hakikat. Untuk mendapatkan aku pada sejatinya aku butuh suatu kodrat, yaitu yang sejati. Segala kebutuhan ketuhanan tidak ada pada diriku. Cuma ada seseorang kekuatan yang muncul, dimensi dirinya sudah menjadi penentu, di mana aku menunggu di alam yang tidak diperintah dan tidak ada yang memerintah. Paham? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih, insyaallah. Memang kita bertahap dulu lah ya. Tapi ini tahap awal pengenalan. Insyaallah. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Khalifah, soalnya sangat tinggi ya. Seterusnya kita minta siapa lagi di antara kita yang ingin bertanya, angkat tangan. Tiada yang bertanya, saya menunjuk. Nasib baik ada Pak Imam Ja'far. Dipersilakan Pak Imam untuk bertanya. Terima kasih Ibu Juru Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga senantiasa dalam lindungan cinta dan kasih sayang Allah. Insyaallah. Amin, 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 amin. Para khalifah hati kita, para imam dan para ustazah senantiasa juga selalu dalam bimbingan kasih sayang Allah juga semata insyaallah. Baik. Amin, insyaallah. Amin. Tadi izin bertanya Buya. Silakan insyaallah. Tadi Buya berkalam bahwa aku sudah ada sebelum ada. Aku tidak ada dalam ruang dan waktu. Artinya aku adalah diri sejati Buya. Kemudian pertanyaan saya adalah Buya, bahwa dari mana sumber untuk mendapatkan diri sejati ini Buya, untuk menghadirkan diri sejati ini Buya. Untuk menghadirkan, tidak ada yang bisa dihadirkan kecuali kita harus tenggelam pada diri. Tenggelam pada diri, melepaskan diri. Setelah tenggelam pada diri, untuk mendapatkan sesuatu yang berdiri dengan memiliki kodrat yang tidak diperintah, kodrat yang tidak memerintah. Kalau yang ada pada ketuhanan tidak akan sanggup mendapatkan sejatinya aku, karena aku milik diri yang sejati. Tidak juga mungkin semua ada tanpa aku ada. Aku ada, maka adalah. Bukan aku yang menciptakan, tapi aku ada, maka semua akan ada. Tapi kalau aku tidak ada, semua tidak akan ada. Paham? Insyaallah Buya. Baik, silakan. Terima Kemudian, kasih Buya, kepada Pak Imam Ja'far. Ada lagi Pak Imam? ya, bisa sambung lagi Buya. Insyaallah. Insyaallah. Dari bagaimana tajalli kita insyaallah Buya tentang kehadiran diri sejati itu untuk bisa mengkonek dengan diri hakikat tadi itu Buya. Baik, insyaallah.
Kita tidak bermakom tajalli. Baik, dilanjutkan yang tidak berhubungan dengan tajalli. Silakan. Baik, terima kasih Buya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita lanjutkan kepada Pak Imam Ahmad dan diikuti oleh Pak Imam Usia satu kali. Pak Imam Ahmad dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya serta keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, insyaallah. Dan juga kepada seluruh jemaah, khalifah, ustazah. Semoga selalu sehat juga. Insyaallah. Sebelum saya menanyakan sesuatu nih Buya, ini saya mau tanya dulu ini, apakah HP saya sendiri apa bagaimana ini? Nggak ada keluar audionya, nggak ada ini keluar orangnya nih. Tutup semua nih punya saya ini, cuma saya sendiri yang lihat saya. Apa terganggu HP-nya? Saya bagaimana nih? Enggak, biasa saja, normal kok. Silakan. Ini kan ada di antara kalam Buya tadi mengatakan bahwa aku adalah terjadi sebelum semuanya ada. Dan aku ini adalah bukan menyembah dan bukan menyembah dan bukan yang disembah. Jadi kalau saya teliti aku ini apakah merupakan suatu bagian daripada batin tunggal apa bagaimana nih Bu ya? Tidak ada kaitannya dengan apa yang berhubungan dengan ketuhanan. Layaknya seorang bayi hadir tidak ada memiliki status dan tidak ada memiliki nama. Ya, bahkan orang tuanya sendiri yang melahirkan malah dia tidak tahu. Ini anak punya nama atau tidak, malah kan dikasihnya nama. Sama seperti itu. Kalau aku memakai kodrat Tuhan, namanya aku dalam ketuhanan. Tidak juga mungkin aku dalam zohirku. Mana ada zohirku? Zohir itu milik ketuhanan. Batin milik ketuhanan. Sir milik ketuhanan, wujud milik ketuhanan, kodrat milik ketuhanan. Aku ada jauh sebelum aku ingin jadi Tuhan. Ya. Nah, seperti itu, paham? Itu yang dimaksud aku. Nah, ya, insya Allah. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Baik, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Imam Boos. Terima kasih Juru Tablik Bu Ustazah Aminah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya. Mohon diperjelas lagi apa yang disampaikan tadi. Aku adalah aku di dalam aku, dan sampai aku tidak memerintah dan diperintahkan. Yang saya pahami itu, maaf kalau salah Buya, yang saya pahami apakah itu yang dimaksud hayatku yang nyata? Kok ada hayat? Dari mana datangnya hayat? Maaf Bu ya. Artinya aku pada ketuhananku tidak ada padaku. Aku dikatakan aku ya aku. Ini gitu. Ya. Cuma untuk mendapatkan ketinggian rahasia dalam aku berbeda mendapatkan kerahasiaan dalam keakuanku yang disebut Tuhan bernama Allah. Batin rahasia dalam wujud batin tunggal adalah sebuah wujud tempat aku mendapatkan ketuhananku untuk seluruh alam. Tetapi berbeda dengan aku pada diriku sendiri. Tidak akan mungkin bisa dicapai dengan kemampuan apapun kecuali ada kemampuan yang tidak bisa diperintah dan tidak ada dalam perintah. Nah, gitu.
Untuk mencapai dimensi seperti ini dibutuhkan kekuatan naluri dan kekuatan rahasia yang ada. Tentunya dengan menenggelamkan keakuan kita, dengan menenggelamkan sejatinya diri. Untuk mendapatkan diri yang sejati itu adalah tujuan awal. Tidak ada yang mampu mendekatiku kecuali kodratku, yaitu aku sendiri. Nah, inilah yang menjadi pokok utama. Kalau yang mengatakan aku ini kita tidak mendapati, semua itu adalah keakuanku, bukan aku. Paham? Keakuanku inilah yang berwujud Allah dan berwujud Muhammad. Itu keakuanku yang bersifat ketuhanan. Diperkenalkan kepada jamaah batasan-batasan ini supaya bisa mengimani dikala pelajaran kesini akan terjadi. Cukup dipahami terlebih dahulu. Baik, masih ada pertanyaan? Insyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita tujukan kepada Pak Imam Nurman. Dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih Ustazah Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu. Insyaallah. Izin bertanya, Buya. Ya. Tadi Buya berkalam kalau tidak ada datang dari kekuatan Tuhan, itu apa contoh-contohnya, Buya? Yang saya pertanyakan. Kekuatan Tuhan itu berlakunya kepada umat, bukan kepada yang menjadikan sesosok kodrat bernama ketuhanan. Ketuhanan adalah tingkah laku dari sifatku yang kujadikan dari batin tunggalku, dan jauh sebelum itu aku sudah ada. Makanya tidak bisa segala kodrat ketuhanan akan mencapai aku, karena aku sudah ada sebelum semua ada. Dan gara-gara akulah semuanya jadi. Maka barang siapa yang tidak mengenalku, tidak ada keafdalan sedikit pun terhadap perbuatan ketuhanannya. Afdalul zikri fa'alam annahu. Tidak afdal ingatan seseorang kepadaku tanpa mengenal aku. Ya? Tidak ada. Sekarang baru kita paham. Yang dibutuhkan kekuatan dari segala kekuatan sejatinya diri, mencapai diri yang sejati. Kenapa Tuhan? Kenapa aku ingin menjadi Tuhan? Apa dasarnya? Sementara aku adalah sejati yang mana tidak membutuhkan kekuatan dan pertolongan apapun. Dan tidak ada juga kemampuan kekuatan apapun. Karena aku adalah sebuah wujud yang tidak menyembah, tidak disembah, tidak diatur dan tidak mengatur. Tetapi kalau aku tidak ada, semua tidak ada. Tidak mudah kita mengatakan kata-kata aku. Karena apabila dikatakan kata-kata aku, putus segala hubungan. Kalau kita mengatakan aku Allah, berarti tidak putus hubungan. Tapi kalau hanya aku saja, itu putus hubungan. Seperti apa? Karena kodratku tidak menyembah, tidak disembah, tidak mengatur, tidak diatur. Kita umpamakan seperti jantung. Coba atur jantung itu kalau bisa. Ayo cepat. Terus lambat. Lambat. Cepat lagi. Tidak bisa. Tapi adakah manusia bisa hidup tanpa jantung?
Adakah amalan untuk mempercepat jantung? Adakah amalan untuk memperlambat jantung? Tidak ada. Itu baru contoh. Berarti kodrat yang tidak diatur itu banyak, tapi dalam bentuk aku. Paham? Insya Allah Buya. Insya Allah. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang pusing sedikit lah, biasa. Iya. Ada siapa yang ingin bertanya sebelum saya menanya? Ya silakan kalau mau bertanya. Saya bertanya lah dulu ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah? Insyaallah. Sehat-sehat Ayah. Baik, insyaallah. Begini Ayah, terlalu tinggi aku itu Ayah. Sedangkan pernah dulu Ayah kata bahwa ilmu yang paling tertinggi itu adalah ilmu syariat. Ilmu syariat itu banyak perintahnya. Jadi macam mana lah Ayah kami hidup nih Ayah, kalau tinggi betul aku itu dengan keadaan kami sekarang. Itu Ya, saja kita Ayah kan pertanyaan tidak tahu saya. aku itu siapa, aku itu apa. Ya kita kan belum mengkaji itu semua. Gitu. Iya ya. Tapi sedekat ini baru pengenalan kan Ayah. Ini pengenalan. Kalau mungkin kita tahu sudah ya Ya. Allah. Pengenalan dan peringatan kalau kita jangan berhenti di jalan, karena di jalan tidak ada rumah. Berhentilah di tempat di mana kita tinggal. Artinya kalau mengkaji jangan setengah-tengah. Kalau ini istilah kita orang Melayu itu, ya, kalau ada istilah, ya kan, kalau ingin berburu kepada datang, dapatlah rusa belang kaki. Kalau kita berguru tanggung-tanggung belajar, ibarat bunga mekar tak jadi. Nah, gitu. Gitu. Saya orang Melayu pun tidak tahu itu. Iya. Ayah tahu. Gitu. Insya Allah. Yang penting Semangat sedikit ya jemaah. Iya. Ini siapa yang dulu nih? Pak Imam Isa ingin bertanya, keluar sudah pantunnya. Pantun dulu. Iya, insya Allah. Ayah sudah pandai berpantun, sekarang orang Johor berpantun dulu. Iya, silakan. Dipersilakan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu terima kasih pada Guru Tablik, Pak Imam, Taza, Khalifah, Haji, Alhamdulillah, syukur, Datuk semua. Anak-anda nak tanya, yang berkenaan tentang keakuan aku dah ada sebelum aku dia dah ada. Di sini adakah diperjalankan ni sebagaimana kita menarik zat yang turun ke qalbi menjemput nafas yang kita tarik itu, itulah yang keakuan aku Ayah. Kalau keakuan Sebabnya saja. Karena keakuan tu dia tak lepas daripada kodrat. Tak ada kodrat, tak adalah keakuanku. Nah, kita tengok nak misal wujud pada zahir Allah. Kalaulah zahir itu tak ada, tak bisalah wujud. Siapa hakiki Allah tu? Dia butuh pertolongan. Kalau dia ingin macam berwujud, kalau tak ada wujud Muhammad, macam mana dia pula bisa wujud? Tapi kalau aku tak adalah kepada setiap apa yang kau kata dalam Tuhan, aku tak punya daripada itu. Aku sebuah wujud yang tak bisa engkau atur, dan tak juga aku atur engkau.
Tapi tanpa aku tak ada lah kau semuanya. Macam itu. Nah, semacam kita tengoklah umpamanya kita berdiri pada hari panas macam ni, tahu adalah bayang-bayang pada diri kita. Ada zahir, bisa kita tengok, tapi ada pula bayang-bayang tu. Terus bayang-bayang tu apa kita yang ciptakan tu? Tak mungkin lah. Tapi kita ada, dia ada. Macam tu kira-kira lah. Bayang-bayangan tu sama. Wa khalaqtuka la'ajalika wa khalaqtu li'adli. Aku ada ni kena engkau. Engkau ada kena aku. Tapi aku tak ciptakan engkau. Engkau bukanlah Tuhan kepadaku. Aku butuhkan Tuhan kepada engkau. Aku ingin menjadi Tuhan, tapi tak payahlah aku jadi Tuhan. Tak pernahlah aku jadi Tuhan. Tapi ku jadikanlah umatku hayat beginiku. Hayatlah namanya. Hayat itulah zahir daripada Allah. Wujudnya daripada Muhammad. Tapi aku bukanlah hayat. Tapi aku ada, maka hayat engkau. Aku adalah aku tetap aku. Nah, untuk hal macam ni, kita butuh sejati diri kita. Mana kodrat kita yang Allah kata engkau sudah ada sebelum aku ciptakan semuanya. Pastilah kita tengok dulu mana diri bermula. Alhamdulillah ya. Jadi selama ni yang kita pernah saya membawa daripada sosial ayah dulu, menyatakan daripada kita terkait pada orang tafala Quran bismillah tu kita menarik dan menjemput daripada zat Allah. Itu ketuhanan daripada diri itu. Itu ketuhanan. Aku pada ketuhanan diriku sendiri. Jatuhnya adalah hayat. Aku pada diri mewujudku, jatuhnya pada kodrat. Aku pada hayat, aku pada batinku, jatuh pada wujud. Aku daripada wujud adalah aku pada ada dan tiada. Sudah 4 macamlah aku kita dapat. Dihimpun ketiga-tiga diri mewujud. Aku pada majud, aku pada wujud, aku pada wujud. Dikumpulkan satu, itulah kita kata dengan aku pada masa ketuhananku. Itu ketuhananku. Aku ingin menjadi Tuhan, tapi tak payahlah, tak pernahlah aku jadi Tuhan. Kerana tak ada yang jadikan aku Tuhan. Dan aku bukanlah Tuhan. Tuhan adalah yang mengatur dan diatur. Siapa yang mengatur Tuhan? Orang yang berdoa. Ya. Yes. Ya Allah, berikan aku, tolong aku. Dia tolonglah. Itu namanya diatur. Apa kata Tuhan yang mengatur? Aku kasihlah engkau apa yang kau minta, aku berilah engkau. Itu yang mengatur. Tapi sembahlah aku dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Tapi kalau aku bukanlah Tuhan. Aku adalah aku daripada diriku sendiri. Akhir daripada perjalanan semua daripada hayat itu adalah aku. Tapi aku tidaklah Tuhan. Kalau sudah tidak Tuhan, bukanlah aku, dikata sebuah Tuhan yang tempat umat kembali, tapi aku ada. Kalau aku tak ada dan tidak nyata bagi diri engkau, maka semua kerja engkau itu tak afdol bagiku. Kemanakah engkau tengok,
Semua ada kodrat daripada diri sendiri. Tapi aku bukan sebuah diri. Macam tu lah. Alhamdulillah ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Yang penting yang ni awak imani sajalah dulu. Awak imani saja dulu. Nanti awak belajar awak akan faham sendirilah. Ya. Okay. Sekarang apa yang saya kasih kabar, saya kasih daripada kalam-kalam ni, awak tu seronok ajalah. Seronok awak dulu. Yang penting awak sami'na wa ata'na, insyaAllah. Ya. Terima kasih ya. Amin, insyaAllah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kah? Siapa yang baca kap itu tadi ya? Ya, Imam Haji Elmi. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Juru Tabligh Ustazah Aminah dan yang saya hormati Pak Khalifah Habibuddin, Pak Khalifah Datuk dan imam beserta ustazah yang lainnya. Semoga kita diberikan kepahaman yang diridai oleh subhanallah sebuah wujud, yaitu ayahanda kita, wujud yang terlihat yaitu ayahanda kita, mursyid kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini anak anda ingin bertanya, ayahanda, aku bukan Tuhan, aku bukan umat, aku adalah aku. Aku ada sebelum ada. Mohon maaf jika pendapat anak anda ini tidak pas. Mohon bimbingannya, ayahanda. Apakah itu yang disebut lail, tiada itulah aku yang ada? Apakah yang disebut itu yang alam tiada itu, ayahanda? Dalam kodrat ketuhanan. Sekarang kita tidak membicarakan masalah ketuhanan, tetapi kita bicara kepada sesuatu wujud yang bernama aku yang menjadikan adanya ketuhanan. Ya. Melepas seperti kita tengok bayi lah baru lahir, kita lihat bayi. Nggak taunya bayi itu dia ada, namanya nggak ada, ya. Nah, sama. Kalau kita bicara tentang aku, berarti semuanya tertutup dan putus segala hubungan. Karena aku dikatakan aku harus sejati, yang betul-betul menjadi sejati. Untuk mendapatkan sejati itu tidak ada kemampuan yang bisa mendapatkan kecuali sejatinya aku dari aku yang sejati. Paham? Insyaallah ayahanda, mohon bimbingannya lagi ayahanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah jamaah ya. Sedikit pusing lah dulu lah ya. Memang begini. Kalau kita mengkaji apa saja kita bisa, tapi kalau yang mengkaji itu yang dikaji adalah pusat lelah dan membingungkan. Karena yang dikaji yang mengaji itu yang akan dikaji. Kita tuntut kemampuan, semua kemampuan dari apa yang diberikan Tuhan dijadikan Tuhan. Tetapi apabila kemampuan itu membutuhkan suatu kekuatan yang tidak datang dari Tuhan, karena kemampuan Tuhan hanya bisa mendatangi Tuhan. Tapi kalau kemampuanku hanya aku yang punya kemampuan. Baik, insya Allah.
kita bertemu 10 menit lagi. Daripada kita menunggu orang kebingungan, bagus kita menunggu orang berpikir. Insya Allah silakan bermusyawarah untuk tahap kedua insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.